Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Widiawati dari kelas RPL 2025I yang akan mempresentasikan materi tentang kindergarten verbal. Pendekatan kindergarten verbal, yaitu filosofi bermain dalam pendidikan awal pada anak usia dini. Pendekatan tersebut dipelopori oleh filosofis yang bernama Friedrich Froebel pada abad ke-19. Inti dari pendekatan ini adalah pembelajaran melalui bermain, eksplorasi, dan aktivitas langsung yang diyakini sebagai fondasi penting bagi perkembangan holistik anak. Pilar utama pendekatan Froebel yaitu gift dan occupations. Yang pertama, gift atau hadiah, yaitu serangkaian objek geometris seperti bola, silinder, dan balok yang dirancang untuk membantu anak memahami konsep bentuk, ukuran, dan hubungan spasial. Gift tersebut dapat melatih keterampilan motorik halus dan kasar, serta pemikiran logis. Gift juga dapat mendorong kreativitas dan imajinasi melalui manipulasi objek. Dan yang kedua yaitu the occupations atau pekerjaan. Aktivitas tangan yang terstruktur seperti melipat kertas, menenun, memotong, dan merangkai manik-manik. Hal tersebut dapat mengembangkan koordinasi mata dan tangan, ketelitian, serta kesabaran, serta membantu anak mengekspresikan ide-ide mereka secara konkret dan membangun pemahaman tentang pola serta desain. Berikut merupakan beberapa sumber referensi yang saya gunakan, yaitu berasal dari YouTube, yang menunjang materi kindergarten verbal schools. Kelebihan pendekatan verbal dalam pengembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengembangan kognitif, mendorong pemikiran logis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep matematika melalui manipulasi benda. Dan yang kedua, meningkatkan kreativitas, memberi kebebasan anak untuk bereksperimen dengan gifts dan occupations, memupuk imajinasi dan ekspresi diri. Dan yang ketiga, interaksi sosial, mendorong kerjasama dan komunikasi saat anak-anak bermain dan berkreasi bersama. Yang keempat, yaitu keterampilan motorik, mengembangkan koordinasi mata, tangan, dan keterampilan motorik halus melalui berbagai aktivitas tangan. Dan yang kelima, yaitu cinta belajar, fokus pada bermain dan eksplorasi menumbuhkan kegembiraan alami dalam belajar dan rasa ingin tahu. Kekurangan dan tantangan implementasi pendekatan verbal. Yang pertama yaitu keterbatasan fleksibilitas. Kurikulum yang sangat terstruktur kadang kurang adaptif terhadap gaya belajar individu anak atau kebutuhan khusus. Dan yang kedua yaitu potensi kemonotonan. Pengulangan aktivitas yang sama dapat mengurangi minat anak jika tidak diimbangi dengan variasi dan inovasi. Yang ketiga, ketergantungan pada fasilitator. Keberhasilan pendekatan ini sangat tergantung pada guru yang terlatih dan kreatif untuk memandu eksplorasi anak. Dan yang keempat yaitu kurangnya penekanan pada literasi awal. Kurang fokus pada keterampilan membaca dan menulis formal yang menjadi perhatian di beberapa sistem pendidikan modern. Perbandingan kindergarten verbal school dengan TK Darul Ilmi 2. Dari segi fokus utamanya, jika verbal berfokus pada pengembangan spiritual dan harmonis, dan kalau TK Darul Ilmi 2 berfokus pada keterampilan kognitif, sosial, dan emosional.
Kemudian kurikulum yang dipakai oleh Froebel terstruktur berbasis materi GIFT. Kalau yang TK Darul Ilmi 2, kurikulumnya yaitu fleksibel, responsif terhadap minat anak. Kemudian penilaian yang dipakai oleh Froebel yaitu observasi informal. Kalau yang TK Darul Ilmi 2 yaitu observasi dan penilaian formal. Kemudian dari teknologi. Teknologi yang dipakai Froebel yaitu tidak ada. Sedangkan TK Darul Ilmi 2 menggunakan teknologi tersebut sebagai alat pendukung. Meskipun ada perbedaan, banyak prinsip Froebel yang masih relevan dan diadaptasi dalam PAUD modern, terutama dalam penekanan pada pembelajaran berbasis bermain. Berikut beberapa contoh kegiatan murid dari TK Darul Ilmi 2 yang sesuai dengan pendekatan Froebel. Gambar pertama yaitu murid-murid sedang menanam. Dan yang kedua yaitu kegiatan meronce. Dan yang ketiga yaitu cooking class. Berikut merupakan contoh kegiatan anak ala Froebel, yaitu belajar sambil bermain. Bisa kita lihat bersama pada gambar yang pertama, terdapat seorang anak perempuan yang sedang melipat kertas berbentuk perahu. Kemudian gambar kedua yaitu anak yang sedang menggambar. Dan gambar ketiga yaitu beberapa anak yang sedang menyusun balok-balok kayu di dalam kelas. Kemudian gambar keempat yaitu seorang anak perempuan yang sedang belajar menanam tanaman. Gambar kelima yaitu beberapa anak yang sedang bermain di luar ruangan kelas dengan memanfaatkan balok-balok kayu tersebut menjadi bentuk seperti perosotan. Kemudian gambar yang keenam yaitu dua anak perempuan dan juga gurunya yang sedang main masak-masakan dengan alat yang seadanya yang ia temukan di sekitar halaman sekolahnya. Relevansi Froebel di era modern. Fondasi PAUD modern, yaitu prinsip Froebel tentang pembelajaran melalui bermain masih menjadi inti dari banyak kurikulum PAUD saat ini. Dari pengembangan holistik, yaitu menekankan pentingnya perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional secara seimbang. Dari segi mendorong kreativitas, yaitu di tengah era digital, penting untuk kembali pada aktivitas langsung dan manipulatif untuk merangsang kreativitas anak. Dan yang terakhir, lingkungan yang mendukung, yaitu menginspirasi penciptaan lingkungan belajar yang kaya, di mana anak dapat bereksplorasi dan menemukan potensi dirinya. Pendekatan kindergarten Froebel dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap menjadi sumber inspirasi berharga bagi pendidikan anak usia dini di seluruh dunia. Mengingatkan kita akan kekuatan intrinsik bermain dalam membentuk masa depan. Sekian presentasi dari saya tentang materi Kindergarten Froebel School. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.